Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Manajemen Konstruksi akan mempresentasikan materi tentang Project Scheduling, Proses Specify, Elect Times. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Imadera Mas Ferinata, dengan NIM 084. Kemudian ada Herdi Wibowo dengan NIM akhir 086 dan Putu Erik Permadi dengan NIM akhir 088. Pertama-tama, perlu kita ketahui apa sih penjadwalan proyek itu sendiri. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk penyelesaian proyek. Nah, dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih rinci dan sangat detail, dimaksud dalam membantu pelaksanaan evolusi proyek. Penjadwalan atau scheduling juga merupakan pengalokasian waktu yang bersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Adapun juga kerangka pemikiran untuk proses penjadwalan. Yang pertama, mengidentifikasi proyek dan menyiapkan sumber pecahan. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan dan memutuskan hubungan mana yang harus lebih dulu. Yang ketiga, membangun network keseluruhan proyek. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu atau biaya tiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur terpanjang melalui jaringan yang disebut atau jalur krisis. Yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Adapun juga manfaat dalam penjadwalan. Yang pertama, memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan atau kegiatan mengenai batas-batas waktu untuk mulai dan mengakhir masing-masing tugas. Kedua, memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. Selanjutnya, memberikan sarana dan untuk menilai kemajuan pekerjaan. Selanjutnya, memberikan pemakaian sumber daya yang berlebihan dan harapan proyek dapat selesai sebelum waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan manfaat yang terakhir merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. Adapun juga kompleksitas dalam penjadwalan. Yang pertama, sasaran dan tujuan proyek jelas. Keterkaitan dengan proyek lain agar terintegrasi dengan proyek lain dengan master schedule. Dana yang diperlukan dan dana yang tersedia. Adapun juga waktu yang diperlukan, waktu yang tersedia, serta pemikiran waktu, perkiraan waktu yang hilang dan hari-hari libur. Susunan dan jumlah kegiatan proyek serta keterkaitan di antaranya. Adapun juga kerja lembur dan pembagian shift kerja untuk mempercepat proyek. Selanjutnya ada sumber daya yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir adalah keahlian tenaga kerja dan kecepatan mengerjakan tugas. Presentasi akan dilanjutkan oleh Happy. Waktu dan durasi kegiatan. Jadi ada perbedaan. Waktu time yang menyatakan siang atau malam, dan kurun waktu yaitu duration yang menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan kerja dalam satu hari adalah 8 jam. Dalam menentukan durasi kegiatan, biasa dilandasi volume pekerjaan dan produktivitas kru atau kelompok dalam menyelesaikan proyek. Contoh, kemampuan kru menyelesaikan pekerjaan dinding
bata rata-rata yaitu 10 meter persegi per hari, maka produktivitasnya adalah 10 meter per hari, sedangkan volume pekerjaan dindingnya adalah 240 meter persegi. Maka durasi pekerjaan dinding bata adalah volume pekerjaan dibagi produktivitas kru, yaitu 240 meter persegi dibagi 10 meter persegi per hari, maka didapatlah 24 hari. Bila produktivitas kru untuk pekerjaan galian tanah rata-rata adalah 3 meter kubik per jam, sedangkan volume pekerjaannya adalah 500 kubik, maka durasi pekerjaan galian tanah adalah volume pekerjaan dibagi produktivitas sama dengan 500 dibagi 3, dapatlah 166,67. Mungkin kalau dibulatkan jadi 166,7. Jadi bila satu hari selama 8 jam kerja, hasil tersebut dibagi 8, maka akan didapatkan 21 hari. Untuk metode penjadwalan sendiri, itu ada yang pertama ada bagan balok atau bar chart, di mana metode tersebut ditemukan oleh Grant dan Frederick dalam bentuk balok dan panjang balok sebagai representasi dari durasi setiap kegiatan. Format bagan balok informatif, mudah dibaca dan efektif untuk komunikasi serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana. Bagan itu terdiri dari sumbu Y yang menyatakan kegiatan atau paket kerja lingkup proyek, sedangkan sumbu X menyatakan suatu waktu dalam hari, minggu atau bulan sebagai durasi. Pada bagan ini juga dapat ditentukan milestone atau baseline sebagai bagian target yang harus diperhatikan guna kelancaran produktivitas proyek secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah kurva S atau Hanum Curve. Itu adalah sebuah grafik yang digunakan oleh Warren Hanum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah proyek sejak awal sampai akhir proyek, menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai presentasi kumulatif dan seluruh kegiatan proyek. Untuk selanjutnya adalah metode jalur kritis atau CPM, Critical Path Method, dikenal sebagai jalur kritis, jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Jalur kritis dimulai dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan akhir proyek. Lalu juga ada metode penjadwalan, yaitu adalah metode Evaluation and Review Technique atau dikenal dengan PERT singkatannya. Salah satu metode yang menggunakan jaringan kerja network selain CPM, PERT digunakan untuk proyek-proyek yang baru dilaksanakan untuk pertama kali, di mana evaluasi waktu lebih dikarenakan daripada biayanya. Ciri utama PERT itu ada 3 perkiraan waktu, yaitu yang paling pesimis, waktu paling mungkin, dan waktu paling optimis. Atau paling mudahnya waktu terlama, waktu sedang, atau waktu tercepat. Jadi ketiga waktu perkiraan itu selanjutnya digunakan untuk menghitung waktu yang diharapkan. Waktu optimis, waktu minimum dari suatu kegiatan di mana segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Sangat kecil kemungkinan kegiatan selesai sebelum waktu ini. Waktu paling mungkin adalah waktu yang normal untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sedangkan waktu pesimis adalah waktu maksimal yang diperlukan untuk suatu kegiatan itu diselesaikan. Baik, berikut merupakan contoh-contoh dari penjadwalan. Ada bar chart, ada dari kurva S, ada juga dari metode PERT, dan juga dari metode CPM. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai lag time. Lag time itu sendiri digunakan untuk memajukan atau memundurkan kegiatan dari kegiatan biasanya. Lag time dibagi menjadi dua, yang pertama lag time negatif dan lag time positif. Lag time negatif itu digunakan untuk menghemat waktu dengan cara dapat ditempuh adalah dengan menentukan beberapa kegiatan yang dapat dikerjakan tanpa perlu menunggu kegiatan pertama selesai. Nah, contohnya itu melihat attachment email tanpa harus mendownload terlebih dahulu. Sedangkan lag time positif yaitu tenggang waktu antara penyelesaian kegiatan pertama dengan pelaksanaan kegiatan berikutnya. Nah, contohnya kegiatan dinding dikerjakan setelah menunggu pondasi kering, bukan setelah kegiatan pondasi selesai. Nah, mengenai lag ini sendiri,
ada 4 jenis hubungan logikal mengenai lag yang digunakan di antara tugas-tugas. Nah, yang pertama yaitu finish to start, kemudian ada finish to finish, kemudian start to start, dan start to finish. Nah, untuk finish to start itu sendiri merupakan kegiatan yang mengikuti atau succeeding activities, hanya dapat dimulai jika kegiatan yang mendahului atau preceding activities telah selesai. Nah, misalnya, aktivitas B tidak dapat dimulai sampai proyek menerima pengiriman dari pemasok luar yang dijadwalkan akan diterima 4 hari setelah selesainya aktivitas A. Nah, early start atau ES date ini dari aktivitas B sekarang ditunda selama 4 hari. Nah, sedangkan to finish yaitu menunjukkan hubungan penyelesaian antara kedua kegiatan. Nah, misalnya, kontraktor bangunan perkantoran tidak dapat memulai konstruksi dinding interior hingga semua pengkabelan atau wiring, pemipaan atau plumbing, heating, ventilation, air conditioning atau HVAC telah selesai dipasang. Nah, sedangkan start to finish yaitu menjelaskan hubungan antara selesainya kegiatan dengan mulainya kegiatan terdahulu. Nah, sebagai porsi dari kegiatan terdahulu harus selesai sebelum bagian akhir kegiatan yang dimaksud boleh diselesaikan. Nah, misalnya, situasi pada suatu konstruksi dalam area saluran air sumur bor yang buruk. Nah, rampungnya aktivitas pengecoran tergantung pada mulainya saluran air sumur bor. Nah, sedangkan untuk start to start, yaitu menjelaskan hubungan antara dua kegiatan yang dapat dimulai secara bersamaan. Nah, misalnya, sebuah perusahaan bisa mulai melakukan pemesanan untuk pembelian material ketika gambar masih tengah dirampungkan. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak presentasi kami. Akhir kata, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.